bagaikan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Indonesia is big, kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara obrolan komunitas kita Indonesia. Tentunya kali ini kita akan mendengarkan pembahasan ketuhanan yang Maha Esa, fondasi kehidupan berakhlak dan berbangsa. Tentunya kami menghadirkan narasumber di ruang dengar bersama dengan Muhammad Safi Karsali Esos. Beliau adalah Dai Ikatan Dai Muda Indonesia atau IDMI. Nah, tentunya kita akan terhubung langsung dengan narasumber kami di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa agak sedikit mendekat dengan baik, Pak? Iya, baik. Okay. Pak Ustaz, ini enaknya saya panggil Pak Ustaz siapa ini? Ustaz Syafi'i saja. Syafi'i saja. Nah, kali ini kayaknya menarik Pak Ustaz. Pembahasan kita antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama. Nah, ini mungkin Pak Ustaz Syafi'i sendiri bisa jelaskan kepada sahabat budaya kita apa sih itu ketuhanan yang Maha Esa, fondasi kehidupan berakhlak dan berbangsa. Mungkin silakan Pak Ustaz.
Baik, Bang Rian, Iya. ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Bang Rian, para pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita senantiasa panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, penghulu dari segala hari yang Allah ciptakan, kita bisa bersua dalam dialog komunitas. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat. Amin. Untuk kita semua, yang mengangkat tema yang sangat menarik, ya, ketuhanan yang Maha Esa sebagai fondasi kita dalam berakhlak dan berbangsa dan bernegara. Ya. Pak Ustaz, mungkin sebelum kita membahas, ya mungkin sobat budaya jawab penasaran nih Pak Ustaz. Pak Ustaz sebagai mungkin keseharian saya sempat lupa. Mungkin keseharian Pak Ustaz ini di DAI ini sebagai apa Pak Ustaz? Keseharian saya sih sebenarnya aktif sebagai amil zakat di salah satu lembaga amil zakat nasional. Oh iya. Selain tentunya juga saya membina pondok pesantren, kemudian juga rumah Quran, rumah tahfiz, dan tentu juga aktif berdakwah ya, bersama dengan teman-teman di Ikatan Dai Muda Indonesia. Indonesia. Pesantren sama tahfiznya di mana itu Pak Ustaz? Tahfiz ada di Bukit Baruga, juga ada di Racing Center. Oh, terpisah gitu ya. Terpisah. Pak Ustaz yang kelola semua itu Pak Ustaz? Kami diamanahkan untuk memberikan arahan sekaligus masukan, sekaligus juga jika ada hal-hal yang diperlukan untuk ditangani, ya, misalkan ada kendala di pondok, ya, kami yang turun tangan untuk kemudian bisa menyelesaikannya. Masya Allah. Itu. Baik Pak Ustaz, kita kembali lagi ke topik kita pagi hari ini. Mungkin Pak Ustaz bisa dijelaskan sendiri topik kita di pagi hari, ketuhanan yang Maha Esa, pondasi kehidupan berhak dan berbangsa. Mungkin bisa menggali makna sila pertama Pancasila dari sudut pandang Islam. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustaz, atau secara umum dulu topik yang kita bahas pagi hari ini. Baik. Jadi kita ketahui bersama ya, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama ya, Pancasila. Ya, Bang Ray ya hafal ya semuanya. Hafal, alhamdulillah hafal. Setiap hari Senin kita upacara. Siap ya. Karena kan biasanya kita upacara itu pas kita sekolah. Iya, ya. betul. Ya, tapi kan harus bukan hanya sekedar hafalan, tapi kita implementasikan dalam kehidupan ya, kita sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara kita, ya, sila pertama yang juga merupakan ruh dari sila-sila yang lainnya, itu sebagai bentuk bahwa sesungguhnya negara kita, ya bangsa kita Indonesia ini adalah bangsa yang religius, ya bangsa yang beriman, yang bertakwa, ya tentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Bagaimana ya, agama ya menjadi ya dasar fondasi dalam kita berbangsa bernegara. Ya, bagi para pemimpin ketika mengambil kebijakan, ya tentu harus memperhatikan nilai-nilai ilahiyah di situ. Ya, kita pun sebagai rakyat ya harus memperhatikan nilai-nilai agama dalam kita berbuat, dalam kita bertindak seperti itu. Nah, kaitannya dengan akhlak dan kepribadian seseorang. Yang saya kira dalam Islam ya akhlak merupakan buah dari iman itu sendiri. Buah dari nilai ketuhanan itu sendiri. Jadi banyak dalam ayat ya, ataupun hadis Nabi SAW ya, yang menyebutkan iman kepada Allah itu diiringi dengan perintah untuk berbuat baik. Ya,
seperti misalkan memuliakan tetangga, ya. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, memuliakan tamu juga seperti itu. Ya, termasuk dalam kita berucap, berkata ya kepada sesama, ya. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia ya berkata yang baik, ya kalau tidak bisa maka diam. Jadi akhlak sesungguhnya itu lahir bukan dari kekosongan spiritual, tetapi ia lahir dari iman yang benar. Ya, dia lahir dari nilai ketuhanan. Ya, bahkan Nabi kita SAW itu diutus oleh Allah. Ya, salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak ya manusia, akhlak yang baik. Nah, jadi nilai-nilai ketuhanan ya sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari akhlak seseorang. Yang semakin kuat keimanan seseorang maka ia akan terpancar dari semakin luhur akhlak dan perilakunya. Ya, makanya Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, orang yang paling baik imannya, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, seperti itu. Baik. Nah, Pak Ustaz, mungkin bisa dijelaskan juga mengapa akhlak yang baik dianggap sebagai pondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan keberadaban itu sendiri. Ya, baik. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa ya, dalam sila pertama Pancasila, ya, selain sebagai bentuk pengakuan bahwasanya agama negara kita ini berdasarkan atas asas nilai-nilai ketuhanan, juga sebagai proklamasi bahwa sesungguhnya agama itu mengakui keberadaan dari kemajemukan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, konteks dalam Islam, saya kira ada prinsip Islam yang kita kenal dengan istilah tasamuh, yang toleransi. Toleransi. Ya. Jadi Islam sejatinya itu adalah agama yang paling toleran. Ya, dari sisi mananya? Ya. Di dalam agama kita, dalam Al-Quran disebutkan, tidak boleh memaksa seorang untuk masuk ke dalam Islam. Ya, meskipun kita yakini bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ya, innad dina indallahi Islam ya. Agama yang diridhoi Allah cuman Islam. Ya, tapi tidak boleh di dalam agama kita ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. La ikraha fid din. Ya, tidak boleh ya ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Makanya para pemirsa dimanapun berada, Bang Rian, ya, agama memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik tanpa memperhatikan siapa yang akan kita hadapi, siapa yang kita ajak berinteraksi, tanpa melihat agamanya, suku, bangsa dan rasnya. Ya, selama sekali lagi tidak ada peperangan yang mereka lakukan dan gangguan terhadap kita. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak memerintahkan kalian mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, jadi kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, ketika ada tetangga yang sakit misalkan butuh bantuan, kita tidak melihat kita tidak tanya apa agamanya dulu. Ya, tapi tetap kita harus berbuat baik karena dalam agama kita selain ada hak Allah juga ada hak manusia. Tanpa melihat bahwasanya apa agamanya, dari mana ia berasal, seperti itu sih sebenarnya. Baik, Pak Ustaz. Nah, mungkin dilihat dari bagaimana nilai ketuhanan mendorong praktik toleransi antar umat beragama dengan menghargai beragama lainnya. Ya, saya kira kita sepakat bahwasanya semua agama mengajarkan kebaikan. Bahaya. Ya, adapun siapa yang paling benar itu kan kembali pada internal masing-masing ya. Betul, Kita sebagai Islam tentu meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Tapi stressing pointnya saya ingin katakan bahwasanya
ya semua agama mengajarkan kebaikan. Mm-mm. Ya, saya kira kalau seseorang itu memiliki iman yang kuat, Iya. agama yang benar, saya kira akan terpancar ya nilai-nilai kebaikan dalam perilakunya. Iya. Ya, orang yang rajin beribadah otomatis ia akan berlaku jujur. Iya. Ya, sholat misalkan, ya Bang Rian, para pemirsa dimanapun berada, Iya. ya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan ya mungkar. Ya, maka semakin rajin orang sholat, maka tentu ya perilakunya semakin baik. Iya. Ya, terhindar dari perilaku-perilaku yang fahsya dan mungkar, perilaku yang tidak ya terpuji seperti itu. Kemudian ya toleransi sebenarnya juga ada kisah yang menarik ini sebenarnya. Iya. Ya, bahwasanya ya, ketika kafir Quraisy itu sudah mulai putus asa Iya. untuk membendung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, maka mereka datang kepada Nabi menawarkan usulan perjanjian kerjasama. Ya, mereka datang kepada Nabi, ya Muhammad, begini saja, ya ketimbang kita ya sering berkonfrontasi ya berselisih, bagaimana baiknya ya, kalau sekiranya kami ini menyembah Tuhanmu, menyembah Allah itu selama 1 tahun. Iya, iya. Kemudian 1 tahun berikutnya giliran kamu Muhammad yang menyembah Tuhan kami. Barter gitu Ya, ya. barter ya, gitu ya. Ya. Akhirnya turun firman Allah dalam surah Al-Kafirun yang intinya lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuk pula agamaku. Jadi prinsip toleransi sebenarnya untuk urusan ibadah ya silakan jalankan masing-masing, tapi kalau untuk urusan kemanusiaan ya kehidupan sehari-hari ya saya kira tidak ada masalah kita saling bertoleransi, saling menghormati satu sama lain. Ya, yang terpenting ya tidak mencampur adukan antara akidah ibadah antara satu agama dengan agama yang lain. Seperti itu sih sebenarnya. Menariknya Pak Ustaz. Baik. Nah, kalau kita melihat dari sisi relevansi tauhid dalam membentuk karakter individu yang jujur dan adil dan bertanggung jawab itu bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi ya Bang Rian, sudah saya sampaikan tadi bahwasanya nilai-nilai akhlak yang luhur itu lahir dari keimanan yang kuat. Ya, semakin kokoh tauhid seseorang, keimanan seseorang, maka semakin baik akhlak dan perilakunya. Ya, tentu ya dalam agama kita mengajarkan bagaimana kita berlaku adil, ya, tanggung jawab baik terhadap sesama muslim maupun terhadap ya, orang-orang di luar kita. Ya, Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Ya, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum yang kemudian membuatmu untuk tidak berlaku adil. Ya'dilu huwa aqrabu bittaqwa. Ya, tapi berlaku adillah karena sesungguhnya keadilan itu dekat kepada ya ketakwaan. Jadi semakin bertakwa seseorang maka nilai-nilai keadilan, nilai toleransi ya akan terpancar dengan sendirinya dalam ya, perilaku ia dalam berinteraksi meskipun terhadap orang-orang di luar agamanya sendiri, seperti itu. Baik. Kalau kita menarik lebih detail lagi Pak Ustaz, mungkin kaitan antar nilai-nilai Pancasila dengan nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari sebagai warga negara itu bagaimana menurut Pak Ustaz sendiri? Ya, jadi sejatinya ini kami jelaskan bagi para pemirsa dimanapun berada, ya tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama. Semua Ya. masuk sih. Ya, jadi mulai sila pertama sampai sila kelima itu sebenarnya adalah nilai-nilai agama di dalamnya. Full keagamannya. Kalau kita melisik lebih dalam ya Pak Betul, Ustaz. betul. Ya, mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan firman Allah di surah Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Ya. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ya, itu ada di surah Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah. Ya, yang memerintahkan untuk kita saling kenal mengenal. Ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ya kami menciptakan kalian laki dan perempuan. Ya, tujuannya apa? Nah, berbangsa bernegara untuk saling kenal mengenal. Ya. Ya, kemudian Persatuan Indonesia. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam
kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya. Kerakyatan ini pimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya kira agama memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam satu urusan. Ya, wasyawiruhum fil amr. Ya, mereka orang-orang ciri orang beriman itu bermusyawarah setiap urusan mereka. Ya. Ya, bahkan ya Nabi sekalipun sejarah menyebutkan ya ketika selesai perang Badar ya, ketika ada tawanan perang kurang lebih 60 orang ya, maka Nabi itu mengumpulkan semua sahabatnya ya, meminta masukannya, bermusyawarah dengan mereka mau diapakan ini 60 tawanan perang ini ya. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita minta tebusan saja dari orang kafir Quraisy ya, supaya mereka membayar berapa, kemudian untuk membebaskan tawanan perang, saya bisa kembali ke rumahnya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu dia berpendapat, dia bilang sebaiknya dibunuh saya semua ya Rasul. Ya, dari sisi lainnya. Ya, Umar. Nabi itu lebih condong ke pendapat yang pertama. Ya, yang menyebutkan bahwasanya sebaiknya kita minta saja tawaran sebagai dia bisa membayar ya tebusan ya, supaya 60 ini bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Tapi ya alhasil siapa yang diterima usulannya, turun firman Allah yang membenarkan ya usulan Umar yang diterima. Allah berfirman, maka nabiyin ayyakuna lahu asra. Ya, tidak pantas seorang nabi itu menyimpan tawanan perang, ya, membiarkan tawanan perang hidup itu sementara ia masih ya berada di muka bumi, ya, masih dalam situasi yang mencekam ketika itu. Ya, jadi dalam kehidupan Nabi pun ada musyawarah. Bahkan usulan Nabi sendiri pun ya terkadang ditolak dan usulan yang lain diterima. Nah, jadi itulah pentingnya musyawarah sebenarnya. Ya, bermusyawarah dalam urusan apapun itu, ya, urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kemudian keadilan sosial bagi Indonesia. Ya, sudah saya sampaikan tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla la ta'dilu. Jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum yang membuatmu untuk tidak berlaku adil. Ya, berlaku adillah karena sesungguhnya kalian itu dekat kepada yang ketakwaan seperti itu. Berarti dari sila pertama sampai terakhir ini betul. cantum dalam agama Islam sendiri. Mungkin begitu juga bagi agama lain juga, Pak Ustaz. Betul. Karena kita tidak bisa mengklaim bahwa ini semua sila ini ada nilai dalam Islam juga. Mungkin agama lain juga begitu, Pak Ustaz ya. Nah, baik Pak Ustaz. Mungkin dari bagaimana akhlak mulia dapat menjadi penangkal bagi krisis moral. Nah, ini kan pun kaitannya juga sih sebenarnya. Kan dari nilai Pancasila mungkin ada juga bagaimana kita mencegah namanya tidak korupsi, intoleransi juga, dan juga individualisme dalam masyarakat. Itu bagaimana kalau dari sisi Islam, bagaimana akhlak mulia dapat menjadi penangkal? Apakah akhlak bisa menjadi penangkal? Ya, saya kira betul ya. Jadi ketika iman nilai-nilai ilahiyah itu hadir di tengah-tengah masyarakat, ya saya kira akan lahir ya pribadi-pribadi yang beriman, yang takut kepada Tuhannya. Seperti pemimpin yang takut kepada Allah, takut kepada Tuhan. Saya kira ia akan ya mengemban amanah kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, karena ya ia bisa saja ya bebas dari hukuman dunia, ya, tapi ia tidak bisa bebas dari hukuman akhirat. Ya, Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, pernah suatu ketika ini tentang kepemimpinannya, Bang Rian, para pemirsa RRI Makassar, Pro4 dimanapun berada. Pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu datang kepada Nabi minta jabatan. Dan jabatan, ya Nabi mengatakan ya Abu Dzar. Di zaman dulu saya orang minta jabatan. Minta jabatan ya. Ya, Nabi mengatakan ya Abu Dzar, innaka dhaifun, sesungguhnya engkau ini lemah, tidak cocok jadi pemimpin. Ya, karena sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Ya, amanah nanti itu, ya amanah kepemimpinan itu, jabatan itu khizyun wa nadamah nanti pada hari kiamat. Dia akan adalah kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat.
Ya, kalau pemimpin kita paham ini, sehingga ia pasti akan berhati-hati dalam berbuat, bertindak, mengambil keputusan ya demi kemaslahatan ya rakyatnya. Ya, makanya pada zaman dulu itu ya semua orang takut jadi pemimpin. Bahkan setelah Nabi meninggal dunia, itu tidak serta-merta langsung Abu Bakar yang jadi khalifah ketika itu. Ya, Masih berat. Iya, ditawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, ditawarkan ke sahabat yang lain, tidak ada yang menerima, akhirnya sampai ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Saking besarnya itu amanatnya gitu ya. Betul. Amanahnya itu. Betul sekali. Berbanding terbalik sama yang sekarang Ya, Ustaz. sekarang, ya berburu-buru jadi pemimpin sekarang. Padahal dari tadi menurut penjelasan Pak Ustaz itu tidak semudah begitu. Betul. Di zaman khalifah saja orang masih menyerahkan orang lain. Betul. Artinya memang amanah betul, berat nanti dipertanyakan di akhirat gitu ya Pak. Betul. Ya, makanya Umar pernah mengatakan, ya saya khawatir ya ada keledai yang terjatuh ya di jalan-jalan kota Madinah. Iya. Lantas Allah ya menanyakan kepada saya, mengapa wahai Umar engkau tidak meratakan jalannya? Sampai sedetail begitu. Sampai sedetail begitu. Dipertanyakan di akhirat. Betul. Ya, makanya ya kalau pemimpin kita memiliki keimanan yang baik, ya menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam menjalankan amanah kepemimpinannya, saya kira insya Allah inilah yang membuat negara kita, bangsa kita menjadi aman, makmur dan sentosa. Ya begitupun dengan rakyatnya. Iya. Ya jadi amanah kepemimpinan, ya nilai-nilai baik ya, bukan hanya tugas dari pemimpin sendiri, ya tetapi juga tugas kita sebagai rakyat. Ya bagaimana kita sebagai rakyat itu ya berkontribusi positif, ya taat terhadap hukum aturan, ya kemudian ya saling toleransi, ya saling menghormati satu sama lain. Kemudian juga dalam konflik sosial yang sekiranya kita bisa redam, ya bahwasanya kita sesama manusia adalah ciptaan Allah yang harus saling menghormati seperti itu. Ya, jadi memang betul ya nilai-nilai keimanan itu yang merupakan pondasi dasar kita berakhlak dan bernegara. Itu menjadi pondasi utama Pak Ustaz. Betul. Baik. Nah, sebelum pertanyaan berikutnya Pak Ustaz, kita jeda dulu dan kita akan kembali lagi sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,5 FM. daing aga sitongan nasabana mutun ruk macecari aliku muilau asarange
sabari kau tak maka solat ngati engkau kecidik sing eretku wading parewa iya tita tak giling mailok mapideceng nasabah umak dan uamo pa realita abanglah bekak marilau isu hati marilah letak ajak tak turusi adana pajajiamu kau macecai ajak tak turusi adana pajajiamu kau macecai RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku membelok bindeka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat malam ini masih bersama kami di acara obrolan komunitas kali ini, masih bersama dengan Ustaz Syafi'i. Nah, mungkin sahabat yang bergabung ingin menanyakan terkait dengan topik kita pagi hari ini sekaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, fondasi kehidupan berakhlak dan berbangsa. Silakan di 0811 400 9250. Pak Ustaz, kita lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan ini terkait dengan apa yang terjadi jika kehidupan berbangsa tidak didasari oleh akhlak dan nilai-nilai moral. Mungkin sejauh mana dapat merusak tatanan sosial dan kebangsaan itu sendiri? Pak Ustaz, silakan. Ya, baik. Jadi kita saksikan hari ini ya, Ya. ketika ya krisis moral ya, Ya, di berbagai kalangan ya, bukan hanya remaja tapi juga anak-anak saat ini. Ya, apalagi subhanallah. di masa keterbukaan informasi gitu Betul ya. sekali ya. Kemudian juga disorientasi nilai ya, kemudian konflik sosial terjadi Iya. di mana-mana. Ya, korupsi yang setiap hari kita bisa saksikan. Iya. Ya, saya kira ini muncul ya karena tidak adanya kesadaran dari nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Iya. Ya, iman itu hanya dijadikan sebagai simbol, ya bukan sebagai pedoman hidup. Iya. Ya, terkadang orang itu ya hanya mengenal Tuhan ketika berada di tempat ibadah. Ya, setelah keluar dari tempat ibadah, Ya. ya maka ia seperti tidak mengenal Tuhan lagi. Ya, bahayanya ya ketika seseorang sudah tidak mengenal Tuhan, ya maka ya hilang rasa takut, ya merasa diawasi oleh Tuhan. Ya, akhirnya ia berbuat sesuka hatinya, ya sekehendak apa yang ia pikirkan itu yang ia lakukan. Ya, maka kalau iman seseorang itu kuat, ya maka insya Allah ini akan membentengi seseorang untuk kemudian ya bisa menjaga dirinya, berperilaku dengan baik ya dalam kita berbangsa dan bernegara, menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, nah mungkin Pak Ustaz juga, apakah mungkin membangun kemajuan bangsa hanya dengan kecerdasan intelektual toh saja, atau harus memang diikutkan dengan akhlak itu sendiri, Pak Ustaz? Ya, jadi kendala kita hari ini ya terkadang ya iman dan agama itu ya itu hanya sekedar teori saja, ya minim praktek ya. Ya terkadang ya akhlak ya agama itu hanya sekedar ya dihafal saja ya, tanpa ada upaya untuk kemudian kita ya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Maka solusi untuk kemudian kita bisa keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi hari ini, krisis moral, disorientasi nilai adalah mari kemudian kita menjadikan pendidikan agama dan akhlak itu bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga kita praktekkan. Tentu juga perlu untuk kemudian kita jadikan rumah sebagai madrasah pertama. Bagaimana kita kondisikan rumah kita sesuai dengan nilai-nilai agama. Bagaimana nilai-nilai keteladanan seorang ayah terhadap anaknya, kemudian juga dalam bernegara bagaimana pemimpin itu menjadi contoh kebaikan, berbuat baik bagi rakyatnya. Ada istilahnya, jangan sampai ada istilahnya guru kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Orang tua hanya sibuk perintahkan anaknya untuk sholat, tapi dia sendiri yang tidak sholat seperti itu. Kemudian juga perlu dari peran dari tokoh-tokoh agama, bagaimana kita menjadi contoh menyebarkan kebaikan, senantiasa terus berusaha mencerahkan umat akan pentingnya akhlak yang baik, nilai-nilai luhur, toleransi antar umat beragama dan seperti itu sih. Baik. Nah, Sobat Boy silakan yang bergabung di obrolan kita di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan Pak RD Mangka. Iya, Pak RD Mangka di pelosok Kabupaten Pangkep. Iya. Kabar sehat ya, Pak RD Mangka ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin kali ini kita sudah ada terhubung dengan narasumber kami di pagi hari ini. Mungkin Pak RD Mangka mau tanyakan sekitar tentang apa ini dengan topik kita Ketuhanan Yang Maha Esa, pondasi kehidupan berakhlak dan berbangsa. Pertanyaan saya bersifatnya umum ini, Pak ya. Artinya langsung saya pertanyaan, ini bagaimana cara mengaplikasikan khairun nas ampauhum linnas ke dalam sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan atau dalam Pancasila agar nilai-nilai toleransi tetap terpelihara dan berjalan. Oke, itu barangkali. Baik, mungkin bisa dijawab langsung Ustaz. Terima kasih Pak Mangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung jawab Ustaz. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan nilai-nilai empati, kepedulian sosial itu sebenarnya lahir dari iman juga yang kuat. Sebenarnya yang disebutkan tadi, banyak sekali keimanan kepada Allah itu diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Implementasi bagaimana? Seperti misalkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ketika ia menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka hal yang sama juga ia berikan kepada orang lain. Ketika ia ingin diperlakukan dengan baik, maka tentu ia juga harus berlaku baik kepada orang lain. Termasuk juga ciri keimanan itu sendiri, sebagai implementasi dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Semakin kokoh keimanan seseorang, semakin baik keimanan seseorang, maka nilai kepedulian sosialnya akan semakin baik. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian ketika ia bisa tidur dalam keadaan kenyang sementara ia tahu ada tetangganya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Maka semakin baik iman seseorang, maka saya kira kepedulian sosialnya itu bisa juga ikut semakin baik. Baik, kita mulai proses promo kita di pagi hari. Halo, assalamualaikum. Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki ya? Betul sekali. Langsung saja pertanyaannya Pak Marsuki. Kita nimbrung, kita share dalam materi kita ini. Baik. Namun sebelumnya saya istighfar dahulu. Karena mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu untuk diri saya dulu. Baik. Begitu kan. Sekarang kalau kita bicara keimanan, intinya adalah fondasi. Tapi sejauh mana kewajiban iman seorang, karena dia akan dipengaruhi oleh beberapa cobaan-cobaan yang sangat berat di dunia ini. Pada umumnya hampir dia
tidak lolos dari cobaan dunia yang melesatkan. Ya. Ya, itu dia. Nah, kalau dia yakin bahwa ada kehidupan yang lebih abadi daripada kehidupan di dunia, maka tentunya cobaan-cobaan di dunia tadi dia bisa terhindar. Jadi dia harus istiqamah. Ya. Nah, karena iman itu sendiri keluar masuk. Ya. Iya. Mungkin pagi ini saya buat keimanan saya. Atau menjelang asar ada godaan. Baik. Hal-hal yang maksiat, apakah itu godaan manusia, harta, misalnya, godaan, macam-macam lah. Pak Marski, mungkin terpoin pertanyaannya langsung bagaimana? Ya, jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menguatkan keimanan itu supaya dia bisa kokoh menghadapi beberapa ujian. Baik. Kan? Ya, itu intinya. Ya. Dia percaya kepada hari akhirat, ada neraka, tapi dia tidak terlalu yakin bahwa ada siksaan, ada puja. Baik. Hari itu dia. Ya. Baik. Oke. Ya, makasih banyak Pak Marski. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Ustaz bagaimana cara menguatkan keimanan seorang. Ya, baik. Jadi Bang Rian, para pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada. Ya. Jadi kehidupan dunia ini pada hakikatnya penuh dengan ujian dan cobaan. Oh, iya. Ya, nah firman Allah ya, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Ya. Ya, apakah kalian mengira kalian itu telah beriman? Ya, sementara kalian itu belum diuji oleh Allah. Ya, Nabi mengatakan ya, semakin tinggi keimanan seseorang maka ujiannya akan semakin berat. Ya, makanya ujian paling berat itu dialami oleh para nabi dan rasul. Ya, karena dialah yang paling tinggi imannya. Ya, maka ya saya kira bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki iman yang kokoh, ya musibah apapun yang menimpanya, ia tetap istiqomah. Ya, ia yakin bahwasanya musibah yang ia hadapi merupakan ya cara Allah untuk meninggikan derajatnya. Ya, ia senantiasa berbaik sangka kepada Allah bahwasanya ujian yang ia hadapi sejatinya untuk membersihkan dosa-dosanya, agar kemudian pada saat ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia kemudian datang kepada Allah dengan hati yang bersih selamat. Ini yang kemudian kita harapkan. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, hari kiamat, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah itu dengan hati yang selamat. Ya, kita menginginkan bahwasanya ketika kita nanti berjumpa kepada Allah, Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-Hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Seperti itu. Itu menjadi salah satu penguatan keimanan kita, Pak Ustaz, ya. Baik. Nah, Ustaz, mungkin bagaimana peran agama dan nilai ketuhanan dalam membentuk akhlak individu dan kolektif dalam kehidupan berbangsa? Ya, saya kira keimanan, ya, akhlak yang baik itu perlu diusahakan secara bersama-sama. Ya, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Ya, terkadang dalam kehidupan kita ya ada saat di mana kita merasa frustasi, ya malas untuk ibadah. Ya, tapi kalau kita kolektif, ya ada teman kita yang mengingatkan. Ya, bahkan terkadang ya, ada teman kita itu yang ketika kita lupa, hanya melihat wajahnya saja kita kembali ingat akan Tuhan. Ya, ya, karena ketawaduannya, ya, semangatnya untuk beribadah sehingga membuat kita iri. Kemudian kita termotivasi juga untuk menyamainya. Ya, seperti itu sih sebenarnya. Baik. Nah, mungkin bagaimana cara menumbuhkan kesadaran generasi muda kita, Pak Ustaz, ya, mungkin menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan tentunya berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, mungkin berlandaskan juga dari nilai Pancasila itu sendiri. Ya, ya, saya kira ya anak-anak kita sekarang ya perlu didekatkan dengan agama. Ya, mari kemudian para orang tua untuk memperhatikan bukan hanya ya, kebutuhan dunia anak kita semata, makan dan pakaiannya, tapi terkadang para orang tua itu lupa bahwasanya anak-anak kita itu butuh juga nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama yang kemudian itu diajarkan oleh tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Ya, kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita karena kekurangan ilmu kita, ya mari kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan anak kita dengan masjid, ya, masukkan ke
pondok pesantren, ya belajar mengaji di masjid, ya menghadiri majelis ilmu. Ya saya kira dengan begitu ya akan muncul kesadaran ya anak-anak kita tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang terpenting bagi para orang tua ya jangan pernah lupakan doa-doa kita untuk anak-anak kita. Ya salah satu doa yang mustajab tidak tertolak adalah doa orang tua ketika mendoakan anaknya. Ya maka jangan kemudian kita bosan ya dengan perilaku anak kita yang mungkin jauh dari nilai agama, untuk senantiasa kita doakan kebaikan di setiap sholat kita, setiap sujud kita, minta kepada Allah ya agar kemudian Allah ya menjaga anak kita, ya memperbaiki anak-anak kita hingga tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah seperti itu. Tapi kau melihat dari kondisi sekarang Pak Ustaz, yang dimana budaya luar yang mudah masuk dengan yang keterbukaan informasi kan berbeda dengan zaman-zaman dulu. Orang tua masih bisa mendidik anaknya dengan cara yang pendekatan agama. Nah sekarang kan generasi zaman sekarang berbeda, di mana informasi budaya lain masuk dengan mudahnya masuk, bahkan anak-anak melalui gadgetnya itu bisa memahami budaya lain. Bagaimana cara mendekatkan agama ke anak-anak kita di tengah keterbukaan informasi begini? Ya baik. Ya. Jadi semakin gencar keras serangan dari luar, kalau pondasi anak-anak kita, benteng anak-anak kita kuat, insya Allah ya anak-anak kita akan terjaga. Maka itu yang saya sebutkan tadi ya, perlu orang-orang tua ya memproteksi anaknya ya. Pendidikan dimulai dari rumah ya, diajarkan nilai-nilai kebaikan dalam rumah kita, hingga kemudian ketika ia berinteraksi dengan orang lain ya, mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ia akan ya selektif dalam memilah dan menyimpulkan apa yang ia dapat, apa yang ia lihat dari berbagai sumber seperti itu. Baik. Nah dari nilai-nilai 5 Pancasila ini tadi sempat saya jelaskan bahwa dari 1 sampai 5 itu memiliki nilai keagamaan tersendiri. Bagaimana caranya untuk mengamalkan kepada masyarakat? Jangan sampai ini nilai-nilai yang ada di Pancasila cuma simbol saja, Pak Ustaz. Pengamalannya supaya bisa teraplikasi ke masyarakat itu harus bagaimana? Khususnya untuk bangsa kita sendiri. Ya, saya kira perlu dari keteladanan para pemimpin, ya tokoh-tokoh agama, ya bagaimana ya peran kita ya mencerahkan umat, ya memberikan pemahaman ya bagaimana akhlak itu, ya perilaku yang baik itu bukan hanya sekedar teori tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kira seperti itu sih ya keteladanan yang paling penting dari para pemimpin kita. Ya kalau pemimpin kita pemimpin yang amanah, insya Allah lahir rakyat yang jujur, ya, yang adil, para pedagang yang ya jujur dengan dagangannya, ya karena masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kembali pada pemimpinnya itu sendiri. Betul. Sehingga ini nilai Pancasila akan mengikuti gitu ya proses ya. Betul. Ya tentu dari juga kesadaran kita sendiri. Oh, kesadaran kita sendiri. Baik. Nah, di penghujung acara kita Pak Ustaz, mungkin bisa disimpulkan atau mungkin ada mau disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita pagi hari ini Pak Ustaz, silakan. Ya, baik Bang Rian, para pemirsa RRI Makassar Pro 4 dimanapun berada. Ya, bangsa yang besar itu lahir bukan tanpa akhlak. Ya, akhlak itu lahir bukan tanpa iman. Dan iman itu lahir ya didasari oleh ya nilai-nilai ketuhanan. Ya, maka mari ya kita semua ya mulai dari diri kita pribadi ya kita ya menjalankan ya menebarkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita bermasyarakat, di lingkungan rumah, lingkungan tetangga kita, dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yang dengannya insya Allah semoga ya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang dirahmati oleh Allah, ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya negeri yang aman sentosa ya yang mendapatkan berkah dari Allah dan ampunan dari Tuhan. Ya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya suatu penduduk itu, suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan berkahnya ya dari langit maupun di bumi. Ya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau sekiranya mereka ingkar ya dan untuk beriman, maka Allah akan menurunkan adabnya disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Seperti itu. Mungkin ada pesan khusus untuk para pemimpin kita sebagai generasi muda kita ini bagaimana Ustaz? Baik, untuk para pemimpin kita ya
amanah ini adalah jabatan adalah amanah, ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ya, penuhi, kemudian pegang aman itu dengan sebaik-baiknya, ya, sebab itu nanti akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat ketika ia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pemimpin itu paling mudah masuk surga sebenarnya, ya. Ya, pemimpin kita salah satu nanti yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah ya pemimpin yang adil. Ya, nanti ketika matahari dekatkan dengan kita pada hari kiamat, ketika umat manusia seluruh dikumpulkan pada mahsyar, maka ya ada yang mendapatkan naungan. Ya, salah satu antaranya pemimpin yang adil. Ya, untuk para remaja, ya, termasuk para remaja, ya, remaja juga ada yang juga mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, yang senantiasa rindu akan ya masjid, maka isi diri Anda dengan nilai-nilai kebaikan, ya, terus belajar, ya, menjaga akhlak dan perilaku Anda dalam berbuat, ya, menjalani kehidupan. Insyaallah nanti akan kalian rasakan ketika nanti turun ke masyarakat, ya, menjadi memegang jabatan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Ustaz Muhammad Safei Karsali SOS selaku dai Ikatan Dai Muda Indonesia sudah sempat hadir dan memberikan edukasi kepada kita semua. Semoga apa menjadi topik kita pembahasan kali ini dapat diaplikasikan kepada masyarakat, tentunya untuk bangsa kita sendiri, Pak Ustaz. Ya. Terima kasih juga kepada sahabat budaya yang sudah mendengarkan kami dan mengikuti acara kami di obrolan komunitas kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Bang Riam bersama dengan Ustaz Muhammad Safei Karsali undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.